Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syarifudin dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview hukum pidana materi bab 1, 2, dan 3 yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asistennya Muhammad Rendi Aridihyadi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bab 1, yaitu adanya hukum pidana merupakan publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Mojijatno, hukum pidana material terdiri dari satu perbuatan pidana atau criminal act, dan kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, dan yang ketiga ada sanksi pidana atau criminal procedure, perbuatan menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan. Nah, terus ada fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi umum dan fungsi khusus, di mana fungsi umum itu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Terus fungsi khusus itu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif atau pencegahan. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang tindak pidana. Tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Lebih banyak dipergunakan istilahnya. Nah, dari segi sosio yaitu yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP banding perbuatan pidana. Mohon maaf, untuk TP itu yaitu tindak pidana ya. Contohnya yaitu ada satu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, untuk pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Nah, dilihat dari isinya terdiri dari yaitu satu perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana, criminal responsibility atau criminal liability. Terus ada terus terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis merupakan tujuan yang sama. Dan yang ketiga itu bab 3, yaitu tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia. Nah, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR pasal 1131 isi sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaruan KUHP yaitu 1. Ada alasan politis, 2. Alasan sosiologis, 3. Alasan praktis, dan yang keempat alasan adiktif. Dan yang ketiga, cara-cara melakukan pembaruan KUHP gimana? Yang ke-1 adanya kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, dan yang keempat depenalisasi, dan yang kelima mitigating.
Metode pembaruan KUHP yang ada terbagi menjadi 3, yaitu ada evolusi atau evolusionis, yang kedua ada kompromis, yang ketiga ada global. Nah, alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP yaitu satu, alasan politis. Ya. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat dikatakan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, terus ada alasan sosiologis nih, dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Mungkin sekian reviewan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.